Siapa yang tidak tahu film superhero DC yang selalu memiliki cerita luar biasa, tidak hanya untuk dinikmati, tapi juga selalu ada pesan yang dapat diambil di baliknya. Di sini, saya Atika Saya Ria. Saya Ara. Saya Dimas. akan mereview film yang baru-baru ini rilis, yaitu The Flash. Tidak hanya mereview, kami juga akan menganalisis cerita ini melalui kacamata biopsikologi dan pesan moral yang dapat diambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Happy on watching! Film ini berawal dari Barry Allen yang mendapatkan misi penyelamatan di Gotham. Barry melakukan aksi penyelamatan mulai dari membenarkan pipa bawah air dan menyelamatkan para bayi dan satu suster yang terjun dari gedung rumah sakit yang roboh. Di sisi lain, Batman melakukan misi untuk menangkap penjahat dan berakhirlah misi tersebut di sebuah jembatan ketika Batman dan seorang penjahat yang membawa virus akan terjun ke sungai, tiba-tiba Wonder Woman datang dan menyelamatkan mereka berdua. Setelah misi tersebut, Barry kembali ke kantornya. Dan ketika hendak pulang, ia bertemu dengan temannya Iris West. Kemudian tanpa memperpanjang percakapan dengan Iris West yang menanyakan tentang kasus ayahnya, Barry kembali pulang ke rumahnya dan memeriksa file bukti kasus ayahnya sembari mengangkat telepon dari ayahnya yang sedang ada di penjara. Saking marahnya Barry karena teringat kasus kematian ibunya, Barry berlari secepat mungkin dan tiba-tiba Barry memasuki sebuah dimensi waktu bernama Chronobile. Di sana ia melihat memori yang telah dilaluinya selama ini dan menemukan memori kejadian saat ibunya tertusuk pisau. Setelah keluar dari Chronobile, ia langsung menemui Alfred dan Batman untuk meminta pertimbangan mengenai kejadian Chronobile yang ia lalui. Namun, Barry tetap bersikukuh bahwa ia tetap mengubah masa lalunya. Tragedi berawal saat Barry mencoba untuk mengubah takdir mengenai kematian ibunya yang terjadi ketika Barry masih kecil saat ayahnya menjadi tersangka pembunuhan ibunya. Namun, Barry tidak percaya bahwa ayahnya yang melakukan pembunuhan itu karena saat itu ayahnya sehabis pulang dari supermarket untuk mencari saus tomat dan menemukan istrinya telah tertusuk pisau. Barry melakukan perjalanan lagi di Chronobile dan sampailah pada masa di mana ibu Barry sedang di supermarket dan ia mengubah takdir dengan memasukkan satu kaleng saus tomat ke keranjang milik ibunya. Barry bertemu dengan Alan atau Barry yang berusia 18 tahun dan membahas mengenai kekuatannya yang ternyata pada tanggal itulah di mana ia pertama kali mendapatkan kekuatannya. Sampai ketika Barry mengusahakan kepada Barry 18 tahun untuk mendapatkan kekuatannya, namun justru Barry lama kehilangan kekuatannya. Hal ini menyebabkan Barry tidak bisa kembali ke dimensi waktu untuk kembali ke masa sekarang. Bukan hanya kekuatannya yang hilang, perubahan di masa lalu yang dilakukan Barry menyebabkan kehidupan setelahnya ikut berubah juga, dan keadaan dunia menjadi sangat tidak teratur. Barry mendapatkan kabar bahwa Kapten Zod akan menghancurkan bumi, di mana hal tersebut hanya bisa diatasi oleh Superman. Sehingga Barry dan Ellen mencari keberadaan Batman di sebuah kastel yang seakan tak berpenghuni untuk meminta bantuan guna menemukan Superman. Akhirnya Batman bersedia membantu Barry dan Ellen. Dalam perjalanannya mencari Superman, Ellen, Barry, dan Batman bertemu perempuan yang juga memiliki kekuatan, yaitu Kara, yang merupakan sepupu dari Superman, yang terkurung dalam sebuah bola besi. Setelah menyelamatkan Kara, mereka kembali ke rumah Batman untuk memikirkan langkah selanjutnya. Batman, Kara, dan Ellen berusaha mengembalikan kekuatan Barry, dan akhirnya Barry mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, karena mereka tidak dapat menemukan Superman, akhirnya mereka berempat yang melawan Kapten Zod. Akibat masa lalu yang diubah oleh Barry, hal tersebut membuat keadaan saat ini menjadi sangat rumit. Sampailah di mana Batman dan Kara mati di tangan musuh. Dan Ellen yang tidak terima berusaha mengulangi kejadian untuk menyelamatkan Batman dan Kara. Namun tetap tidak bisa karena inilah persimpangan waktu yang tidak bisa dihindari. Dikarenakan keadaan yang makin kacau karena Barry mengubah takdir kematian ibunya, akhirnya Barry sadar bahwa hal ini merugikan banyak orang dan Barry pun kembali ke masa lalu untuk membatalkan pengubahan takdir itu, sehingga dunia berjalan sebagaimana mestinya. Kembalilah Barry di waktu di mana ia berada seharusnya. Ia merasa sangat sedih harus merelakan takdir kematian ibunya.
Dan tibalah pada hari persidangan Henry, ayah Barry, yang menjadi tersangka pembunuhan istrinya. Ternyata dalam persidangan kali ini terdapat bukti bahwa Henry sedang berada di supermarket saat kejadian pembunuhan istrinya. Dengan hal ini, persidangan menyatakan bahwa Henry dinyatakan tidak bersalah. Ada beberapa adegan yang cukup menarik nih dari film The Flash ini. Berikut cuplikannya. Sekilas agak lucu ya, masa iya lagi nolong orang sempet-sempetnya tuh sarapan dulu. Tapi kalau kita kaitkan sama aspek biopsikologi, jika teman-teman perhatikan, maka ada adegan tuh di mana kekuatan Flash sempat menurun karena belum sarapan. Setelah Flash sarapan, sambil melayang di udara, baru tuh kekuatan Flash kembali. Bahkan tidak hanya kekuatannya saja yang kembali. Flash yang tadinya bingung cara menolong bayi, kemudian bisa berpikir dan mengambil keputusan dengan baik setelah memperoleh sarapan. Dari adegan ini, Andres Muschietti selaku sutradara film ingin menjelaskan tentang pentingnya sarapan sebelum kita melakukan berbagai aktivitas. Sukirman, salah seorang pakar gizi yang menulis ilmu gizi dan aplikasinya di tahun 2000 menjelaskan bahwa asupan gizi itu memberikan pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi. Semakin asupan gizi seseorang tercukupi, maka orang tersebut dapat lebih berkonsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Pendapat ini cukup didukung oleh penelitian Lentini dan Margawati di tahun 2014 yang menjelaskan bahwa kualitas konsentrasi pelajar selaku remaja secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas asupan gizi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dari sini, aspek biopsikologisnya terletak pada bagaimana kondisi biologis yaitu kecukupan asupan gizi pada tubuh mempengaruhi kognitif selaku bagian dari dinamika psikologi manusia itu sendiri. Ketika seseorang kekurangan asupan gizi, ternyata mempengaruhi bagaimana kemampuan berpikir seseorang, bahkan mempengaruhi bagaimana sikap yang muncul akibat dari berbagai kondisi psikologis hingga fisiologis dari orang tersebut. Seperti contoh adegan di mana Flash yang akhirnya bisa mengambil keputusan dengan cepat setelah sarapan mendadak. Nah, ada juga nih sisi psikologis yang bisa kita pelajari dari scene ini. Dari adegan tersebut, kita bisa lihat perbedaan dua karakter Barry, di mana yang satu adalah Barry yang ibunya sudah meninggal, sedangkan yang satu Barry yang ibunya masih hidup dan sehat. Barry yang kita kenal sebagai Flash yang akibat ditinggal sang ibu cukup menunjukkan perilakunya yang kurang dapat memanajemen waktu dengan baik hingga kemampuan interaksi sosial yang kurang baik pula. Bahkan beberapa sikap impulsif juga muncul dari karakter Barry. Berbeda tuh dengan Barry dari Semesta yang masih memiliki ibu, menunjukkan watak yang lebih santai dan tidak pernah serius dalam hidupnya, menghabiskan waktu hanya untuk bersenang-senang dan ceroboh. Dari adegan tersebut, aspek psikologis yang muncul adalah dampak dari trauma kompleks yang dialami Barry si Flash setelah ditinggal ibunya. Sehingga hal tersebut cukup mengganggu beberapa aspek kecerdasan emosional seperti pengelolaan diri hingga kemampuan bersosialisasi. Efek film bagi penonton seru karena banyak adegan action dalam film, menegangkan karena Barry Allen beberapa kali kembali ke masa lalu untuk mengubah takdir. Pesan moral bagi penonton, pertama, jaga kekompakan dan kerjasama tim. Kisah diawali dengan aksi yang menegangkan dari The Flash dan Batman. Mereka bekerja sama, saling membantu ketika Batman mengejar penjahat anak buah Falcon yang telah mencuri zat kimia berbahaya dari rumah sakit di kota Gotham. Sedangkan Flash membantu menyelamatkan bayi-bayi dari gedung rumah sakit tersebut. Justice League sudah terbentuk sejak 2017 dan mereka masih bekerja sama dengan baik demi kepentingan melindungi orang banyak di kota Gotham City. Begitupun kita sebagai manusia biasa jika sedang bekerja, khususnya tim bekerja sama, saling membantu dan komunikasi menjadi satu hal yang harus digenggam erat demi mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Gunakan kekuatan dengan bijak.
Barry Allen memiliki kekuatan super di mana ia mampu berlari sekencang kilat hingga dia membuka potensi lain dari kekuatan itu. Dia mampu melakukan time travel hingga lintas multi-universe. Di film dikisahkan Barry kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya dari tragedi pembunuhan. Singkatnya, Barry berhasil menyelamatkan, namun ternyata membuat keadaan kacau. Padahal dia tidak benar-benar mengerti akan konsekuensinya. Jadi, janganlah kita bermain-main dengan apa yang kita miliki atau yang tidak kita mengerti. Ada sebab, ada akibat. Dengan teledor, akibatnya bisa saja buruk, bahkan bisa fatal. 3. Selesaikan apa yang telah kita mulai. Pada dasarnya poin ini terhubung dengan poin yang kedua, selesaikan apapun resikonya. Seperti Barry Allen yang terus berusaha mencari solusi untuk memperbaiki dan menghadapi kemungkinan terburuknya. Mencoba untuk menjadi pribadi yang sabar dan siap menerima resiko, khususnya resiko terburuk. Yang keempat, terima dengan apa yang tidak bisa kamu ubah. Setiap manusia memiliki tragedi yang pernah menimpanya, bahkan orang terdekatnya. Salah satu hal yang tidak bisa kita ubah adalah takdir. Entah itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Yang mana sebenarnya takdirlah yang membentuk versi terbaik dari diri kita. Oke, bagaimana video reviewnya teman-teman? Semoga dengan video ini bisa membantu kita untuk mengambil pesan lebih mudah dari film The Flash ini ya teman-teman. Kami berempat pamit undur diri. Sampai jumpa.